Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'da. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Yang saya muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus seluruh pengurus Masjid Nurul Mukminin Provinsi Kalimantan Timur beserta jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini siang saya diminta oleh Pak Haji Ihsan nyampein masalah Isra wal Mi'raj dalam kajian Islam kontemporer. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita gunakan analisanya dengan analisa terbalik. Istilah KPK itu pembuktian terbalik. Mi'raj itu adalah puncak spiritual seorang hamba, langit paling tinggi, ya, makanya disebut Al-Muntaha. Sudah nggak ada lagi judulnya. Kalau Al-Intaha itu habis, berarti finally habis. Di puncak perjalanan spiritual seorang hamba itu adalah Mi'raj. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam proses perjalanan spiritualnya sebagai seorang pribadi. Namun kalau kita ngelihat begini, kalau kita melihat ada orang sukses, kita pasti pengen sukses. Wah, rumah dia kaya, duitnya banyak, istrinya 4, akur, anak-anaknya ada 64, banyak, usahanya di mana-mana, rukonya di berbagai kota punya, mobilnya nggak terhitung, asal dia mau beli dia beli, duitnya nggak seri lagi. Ketika kita melihat itu kita pengen, karena kita melihat prestasi puncak dari seseorang. Atau ngelihat karir seseorang moncer, nggak pakai harus ngegelimpang, tahu tuh saat naik udah di puncak pimpinan yang tertinggi, kayak lancar aja, lansam aja. Kita pengen, wah dia hebat ya, udah bisa jadi bupati, tahu-tahu jadi gubernur, tahu-tahu jadi presiden. Kita pengen. Ada kiai terkenal, masyhur di mana-mana, umatnya dipanggil, dihormati, dimuliakan, kita juga pengen. Karena kita melihat sisi puncak dari karir seseorang. Padahal di balik kesuksesan itu, dalam surat Al-Isra itu sudah Allah jelaskan kalimat sarro atau Isra itu dari kalimat wazannya adalah sarro. Ya. Artinya ada proses, ada perjalanan yang harus ditempuh oleh seseorang untuk bisa mencapai Mi'raj, untuk bisa mencapai kesuksesan. Ini kalau cerita tentang suksesnya aja orang seneng, tapi kalau cerita tentang perjalanannya ini yang babak belur, orang kadang nggak mau. Rasulullah SAW ini kan qudwah, contoh, uswatun hasanah.
Maka seluruh aspek kehidupannya harus menjadi literasi kajian dari berbagai disiplin ilmu. Salah satunya adalah bisnis, misalkan kepemimpinan, leadership, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum Rasulullah SAW diperjalankan Allah untuk mencapai puncak suksesi spiritualitas, yakni Mi'raj, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, liqa'a Rabbi, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tarik ke belakang historikalnya. Jadi analisa kita menggunakan study history. Bahwa Rasulullah SAW ketika mendapatkan mandat menjadi nabi dan rasul, seketika itu juga ujian sudah terjadi. Ketika ayat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu diturunkan Allah melalui malaikatul Jibril alaihissalam, saat itu Rasulullah telah mengemban amanat. Bagaimana dia bisa menyelamatkan seluruh umat manusia, baik di dunia sampai di akhirat. Itu berat taklifnya. Beban yang diberikan oleh Allah kepada Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam itu berat sekali. Jadi nubuwah, risalah, khatmul anbiya wal mursalin, penutup dari para nabi dan rasul, amanahnya demikian berat. Ujiannya bukan kepalang tanggung. Yang mengimani pertama adalah istrinya Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Ali. Kerabat-kerabat dekat dulu, dan itu juga bisik-bisik, Pak. Bisik-bisik. Ketika Sayyiduna Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu hendak belajar ke rumah Arqam bin Abi Arqam, mau belajar Islam nih ceritanya, mau ngaji, mau majelis taklim, ngintil sama Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, jauh-jauh dikit, jangan deketan. Kalau kita deketan ngumpul ketahuan kalau kita sedang menuju satu tempat kita belajar dengan Muhammad, kita dibunuh orang. Sampai sedemikian luar biasa keadaan umat di as-sabiqunal awwalun di fase awal itu. Betapa beratnya, mau ngaji aja ngumpet, pura-pura kencing supaya nggak kelihatan kalau lagi mau ngaji. Makanya saya bilang, kalau ada orang bilang, mohon maaf pemerintah kita ini nggak ngedukung umat Islam, di mana yang nggak ngedukungnya tuh di mana? Ada bapak di sini mau ngaji ditangkap polisi? Ada? Nggak ada. Ada ustadz mau ceramah ditangkap dulu sama polisi? Nggak ada. Yang ada itu kalau kita provokatif, membakar masyarakat untuk membenci negara, itu wajar. Kalau ada orang provokasi nyuruh saya pisah sama bini aja, saya pukulin kok. Ya Pak? Saat Raden bini ente itu begini, kita gebukin dia. Kenapa? Ya dia udah memprovokasi kita. Kita nggak suka diprovokasi. Negara ini aman-aman aja. Saya ceramah sampai ke Medan kemana, nggak ada. Polisi nanya dulu surat, Ustaz mana surat izin ceramahnya, nggak ada. Ya. Kalau ada departemen agama kemudian melakukan legalisasi penceramah pendakwah, bagus-bagus saja supaya nggak semua orang bisa jadi ustadz. Sekarang kan repot, bisa baca Yasin sedikit panggil ustadz, ya kan? Bisa baca doa sedikit panggil ustadz. Begitu ngejelasin hukum nggak bisa, ngejelasin dalil nggak bisa, diajak diskusi nggak bisa, baca kitab nggak bisa, tukang fatwa. Kebetulan ceramahnya lucu, didengar orang, dipakai orang, akhirnya terkenal jadi ulama. Ulama dari mana? Pesantren nggak pernah, ngaji nggak pernah, menang tampilan doang. Ya makanya penting juga verifikasi. Kalau Malaysia itu untuk bisa ceramah harus tes dulu Pak. Ya, saya waktu ceramah setahun di Malaysia, keliling di sana itu, ya sebelum masuk ke wilayah Malaysia itu saya harus berhadapan dengan JAIS dan JAKIM namanya, Jabatan Agama Islam Malaysia. Ya, Jabatan Kementerian Agama Islam Malaysia. Dites dulu pemahaman kita apa, akidah kita apa, bisa baca kitab enggak, dalilnya mampu tidak, segala macam, supaya apa? Kalau ceramah enggak nyesatin umat.
nggak nyalain umat gitu loh. Kenapa? Ustadz ini omongannya didengar orang. Kalau di omongannya salah, yang ikut salah juga. Omongannya geblek, yang ikut geblek juga. Ya. Nah Rasulullah ini uswatun hasanah, contoh. Maka ujian yang dia terima luar biasa, luar biasa. Bilal bin Rabah, bapak syahid, keluarga syahid yang pertama, keluarga Yasir namanya. Ya, Amr bin Yasir itu, keluarga Yasir. Yasir dan istrinya ditangkap beserta anaknya yang bernama Amr. Ditangkap sama kafir Quraisy. Kemudian disuruh keluar. Ente nggak usah ikut-ikut lagi ngaji sama Muhammad. Bahlul itu, ya, tukang tipu itu, ente nggak usah ngikut-ngikut. Tetap aja dipegang, diikat, dipukulin, digebukin, masih nggak kapok juga. Ditusuk tombak dari kepala tembus ke duburnya. Suami istri, dan bertahan dia dengan kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ujiannya luar biasa. Kalau saya jadi ustadz punya jamaah digituin, tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa, ngilu nggak hati kita, Pak? Ngilu nggak, Pak? Ngilu, pasti sedih. Siang malam kepikiran, ya Allah, gimana caranya ini baru mau berbuat, udah difitnah, udah dibunuh, udah dipateni satu-satu jamaah kita. Luar biasa. Kita sekarang kan enak duduk di sini, nggak ada yang gebukin. Kadang-kadang malah sholat subuh dikasih kopi, nasi kuning, lontong sayur. Ya Pak, kenyang kalau ke masjid sekarang. Ya, Ramadan ada buka bersama, ada sahur jalanan, enak jadi umat Islam sekarang ini. Tapi lihat perjuangan mereka, sampai Amr itu nggak kuat dan pura-pura balik kafir. Rabb Latta wa Uzza Rabbi. Dia langsung mengatakan itu ketika dia mau dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Tapi dalam hatinya tidak, pura-pura, siasat itu namanya. Siasat. Ya. Jadi kita kalau menghadapi satu teritorial yang tidak memungkinkan bagi kita untuk selamat, ya, kecuali kita dengan pura-pura, maka kita boleh berpura-pura menjadi tasabuh dengan mereka. Ya Pak, tasabuh dengan mereka. Contoh misalkan na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Bapak berada di sebuah negara yang tidak boleh ada simbol Islam satupun misalkan. Kalau ketahuan Bapak pakai peci, hilang kepalanya. Misal, atau ada perempuan pakai kerudung, pakai cadar, dibunuh misal. Ada dua pilihan, yang satu mempertahankan akidah kemudian selamat, mati dalam keadaan syahid, atau berpura-pura demi memperpanjang umur dakwah, ya, maka boleh. Kita nggak usah pakai jubah, kita nggak usah pakai gamis, kita nggak usah pakai peci. Gaya mereka tasabuh aja, pakai Levi's, pakai baju kaos oblong, pakai gelang jamrut ke segala macam, supaya kelihatan kita itu nggak Islami banget. Karena kalau ketahuan Islaminya kita dibantai, boleh tasabuh. Karena ada kasusnya terhadap Amr bin Yasir, ya. Kemudian datanglah Rasulullah SAW, dia menyatakan, ya Muhammad, sungguh aku ini tidak berniat untuk kembali kepada kekafiran. Aku hanya berpura-pura. Sesungguhnya di hatiku tetap mengimani Allah dan Rasulnya. Turunlah ayat yang membenarkan apa yang dilakukan oleh Amr bin Yasir. Ini ujian, Pak, luar biasa. Puncaknya ujian sebelum Isra Mi'raj itu adalah Rasulullah SAW ke Taif, ya, setelah tidak diterima di Mekah. Di Mekah tuh nggak diterima, kampung halaman Nabi sendiri nggak diterima. Gimana coba? Pak Ihsan ceramah dakwah di kampung, diusir sama orang kampung dia. Makan kecil, main sama-sama, berenang sama-sama, jajan sama-sama, main petak umpet sama-sama. Begitu nyampaikan dakwah diusir, nggak diterima. Apa ngepilu? Sementara ini taklif, beban, amanah dari Allah harus disampaikan. Akhirnya Rasulullah SAW ingat-ingat, siapa ya yang bisa sampaikan? Taif. Taif itu adalah sepupu jauhnya Rasulullah SAW. Bani Taif itu, Pak, satu kampung yang namanya Taif itu adalah sepupu Rasulullah SAW dari Bani Hashim. Jadi saudara jauh, sepupu 3 kali barangkali, begitulah.
Masih ada darah Bani Hashimnya, dari Abdul Muthalibnya. Masih ada terah nasabnya. Dipikir oleh Sayyidina Muhammad, ini kan keluarga, siapa tahu lebih bisa menerima. Berangkatlah Rasulullah ke sana, ternyata propaganda. Jadi propaganda itu bukan sekarang aja, Pak. Ya, hati-hati. Yang namanya hoax itu bukan sekarang saja. Yang namanya making opini itu bukan sekarang saja. Udah dari dulu-dulu. Rasulullah belum masuk ke Taif, cerita tentang kejelekan Nabi Muhammad, tentang sesatnya Nabi Muhammad, tentang Nabi Muhammad ini orang gila, orang tukang sihir, itu udah masuk duluan. Udah masuk duluan ke Taif sebelum Rasulullah masuk. Maka ketika Rasulullah datang, langsung dilempar dengan batu, diusir, dihina-hina, digiring anak-anak kecil untuk meneriak-neriakan, orang gila, orang gila, orang gila, sambil dilempar dengan batu dan patahlah gigi geraham Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah bersandar di sebuah batang korma di perkebunan orang Yahudi, ya, yang kebetulan tukang rawat kebun itu adalah seorang hamba Allah, umat daripada Nabi Allah Yunus bin Matta alaihissalatu wassalam. Jadi ada masih reinkarnasi, bukan reinkarnasi, silsilah musalsalnya umat Nabi Yunus, Pak. Maka ketika dia ngasih anggur kepada Rasulullah makannya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kaget dia. Yang ngasih anggur ini kaget. Loh, bukankah Bismillah ini bacaan yang diajarkan oleh Nabi kami gitu? Apakah engkau pengikutnya saudaraku Yunus bin Matta? Tambah kaget lagi. Akhirnya si majikan budak ini yang jaga kebun tahu kalau lagi akrab dengan Rasulullah, dipanggil, hehehe, sini. Udah nggak usah akrab dengan dia. Ente kalau akrab dengan dia gue pecat. Gitu. Nah itu agak terhibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kebaikan-kebaikan yang terserak yang belum dikumpulkan oleh Allah melalui risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah pasca itulah Rasulullah pulang lagi ke Mekah dan peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi di rumah Ja'far bin Abi Thalib, ya, Ja'far bin Abdul Muthalib, sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ja'far bin Abi Thalib, ya. Ada yang mengatakan di rumah saudaranya Ja'far, ya. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pertama yang bisa kita petik untuk menuju sebuah puncak kesuksesan itu, kita harus melalui proses ujian. Harus melalui proses ujian. Gak ada orang yang mulus, gak ada. Kelasnya Nabi aja begitu. Baik kita mau jadi wali maupun jadi walu, sama-sama diuji. Sama-sama diuji. Mau jadi orang biasa, mau jadi orang hebat, sama-sama diuji. Cuma kadar ujiannya beda-beda. Beda-beda. Nah kalau kita sudah punya spirit, saya pengen jadi orang sukses, ujiannya beda dengan orang yang bilang, gue pengen jadi orang biasa-biasa aja. Beda. Jalan yang ditempuh pasti beda. Jadi syarat pertama itu kita bersahabat dengan ujian. Jangan menolak, Pak. Jangan putus asa. Jangan kecil hati. Jangan takut. Karena itu sunatullah, pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahsiban nas ayusraku ayyaqulu amanu wa hum la yuftanun. Apakah kami biarkan mereka mengucapkan amannu, kami beriman kepada Allah, padahal kami belum uji mereka? Tetap diuji. Ya. Jadi pertama, jangan takut dengan ujian. Itu syarat kita bisa sampai kepada puncak tertinggi. Yang kedua, ada proses takhalli namanya.
Ketika Rasulullah sebelum berangkat, Jibril bersama malaikat Mikail turun dan buruk. Dibedahnya dadah Rasulullah SAW, dibersihkan karat-karat yang kotor di hatinya, dimasukkan nur ilahiyat di dalam jiwanya. Dan saat itu Allah mentarbiyah kita, mendidik kita bahwa untuk bisa sampai pada puncak spiritual, syarat yang kedua adalah bersihkan hati kita dari semua prasangka-prasangka buruk. Makanya saya sadar diri, rasanya saya ini masih jauh banget dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena saya masih suka buruk sangka dengan Pak Ihsan. Ya, saya masih suka buruk sangka dengan Ustadz Burudini. Saya masih suka buruk sangka dengan Ustadz Umar. Saya masih suka buruk sangka dengan sesama kawan. Saya sadar diri saya harus kenali dosa-dosa. Saya sadar masih jauh. Makanya kita cuma bisa beristighfar. Ya. Ya. Jadi kita bisa beristighfar aja. Astagfirullahaladzim. Karena kita sadar banyak dosa. Sama istri aja kita kadang curiga. Tadi perasaan bawa duit 1 juta, kenapa sekarang tinggal 800 ya? 200 nya siapa yang ngambil? Jangan-jangan bini. Udah suuzon aja. Padahal kita beli rokok lupa. Kita makan bakso di jalan lupa. Cuma otak kita nyalain bini aja gitu. Hati kita masih busuk, masih buruk. Makanya kemarin saya ketika Presiden Jokowi kebobolan kalau menurut saya sih, karena dia juga nggak mungkin terlalu teliti ya undang-undang perpres tentang miras itu loh, investasi miras. Mungkin ada tim ahlinya yang memang memberikan persentase tentang ini, efek keuntungan secara ekonomi, secara bisnis ketika investasi miras di berbagai daerah, khususnya di provinsi-provinsi yang notabene mayoritas non muslim gitu kan, Bali misalkan, NTT dia sebut dan segala macam, ya memang sebagian besar masyarakatnya menjadikan minuman itu sebagai hidangan hari-hari misalkan. Ya mungkin dia pikir oh ya logis gitu loh, kan di luar mayoriti muslim gitu loh. Ya kan, kebobolan dia. Kita hujat habis-habis. Ya, kita hujat macam-macam. Tapi begitu dia mengapresiasi ya, masukan dari NU, Muhammadiyah, Majelis Ulama dan beberapa tokoh Islam, tidak kita apresiasi, malah kita curiga ini sebagai langkah politisnya. Ini cuma skenario supaya dia dapat nama seolah-olah presiden ini berpihak dengan umat Islam. Kenapa otak kita kok kusut banget begitu? Kenapa kok hati kita busuk banget begitu? Sejelek-jeleknya Presiden Jokowi, dia adalah umat Nabi Muhammad. Dia masih sholat, dia masih puasa, dia masih baca Al-Fatihah. Saya bukan pendukung Jokowi atau pendukung B, saya berpijak kepada Al-Wasit. Ya, yang adil dong. Yang adil dong, apresiasi dong. Sama bapak. Kalau istri salah kita marahi, tapi kalau istri benar kenapa nggak dipuji? Kalau anak nilainya 5 kita marah, kamu ini ya goblok, bapak udah sekolahin habisin duit, nilai 5 merah. Tapi ketika dia prestasi ada pujian dari kita, ada pelukan hangat dari kita, ada hadiah dari kita. Nggak ada, betapa nggak adilnya kita. Kenapa? Karena diri kita yang kotor, hati kita yang busuk, pikiran kita yang selalu ngenes aja. Sampai kapan? Besok siapapun yang jadi presiden akan selalu dalam posisi begitu. Karena ada yang like or dislike. Gubernur siapapun tetap ada like or dislike. Kalau ente mau sempurna, ente coba jadi presiden, sanggup nggak? Ente jadi gubernur, sanggup nggak? Jangan-jangan sehari udah diturunin orang ente. Nah jadi kita harus paham itu. Maksud saya wasatiyah, ya harus adil. Harus adil. Giliran salah dihujat, tapi giliran dia taubat kita enggak apresiasi. Padahal Allah Subhanahu wa taala saja mengapresiasi orang yang bertaubat. Ente siapa? Tuhan bukan, nabi bukan.
Ada orang pengen jadi baik, ente nggak apresiasi. Sepersekian detik orang akan mati, kemudian dia tobat, kita apresiasi kok. Kenapa Nabi Allah Musa diutus kepada Fir'aun sampai pada akhir hayatnya? Mohon maaf, dalam sirah, dalam tafsir Pak, Fir'aun itu sudah mau mengucapkan kalimat Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, ya. Tapi dicekek sama malaikat Jibril. Saking udah gedeknya malaikat Jibril kepada Fir'aun yang udah buat dosa, dicekek tuh sampai nggak bisa suara itu. Sedemikian malaikat aja gedek sama dia gitu. Tapi Nabi Musa dilarang oleh Allah tetap dakwah. Siapa tahu sehari sebelum ajalnya datang dia taubat. Itu kan rahasia Allah. Apresiasi dong. Ya, apresiasi. Jangan buruk terus pandangan orang itu sama kita. Ya, salah terus orang itu sama kita. Jangan. Ya boleh jadi orang punya masa lalu. Enggak semua yang duduk di masjid ini dari lahir sampai sekarang orang soleh kok. Sebagian besar dari kita ini orang taubatan. Ya kan Pak? Ya nggak Pak? Sebagian besar dari kita yang sekarang duduk di masjid ini orang taubatan. Dulu mah azan main catur jalan. Iya kan? Dulu mah ustadz ceramah nyolong mah jalan. Sekarang ada hidayah, kita jadi rajin ke masjid, istiqomah, ngaji. Jangan tiba-tiba jadi hakim yang ngelihat orang lain jadi buruk juga. Padahal posisi itu juga pernah kita jalani. Harus adil dong. Kasih kesempatan orang berubah, kasih kesempatan orang taubat. Ya. Mutmainatul qulub, hatinya tenang karena bersih, frekuensinya itu selalu dijaga, zero mind, ya, selalu dalam kondisi 0, 0, 0, 0, Allah. Maka orang ini cepat suksesnya. Kenapa? Bagi dia nggak ada sesuatu yang bisa menghalangi kecuali kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau potensi manusia semua sama. Nah, kemudian apakah selesai setelah hati kita bersih? Proses kesuksesan itu didapat? Tidak. Coba perjalanan Isra setelah Rasulullah minal masjidillah dibersihkan hatinya, terbang nih, shot, apa langsung ke langit? Enggak. Ke Masjidil Aqsa, menunjukkan sifat-sifat leadership. Rasulullah mengimami sholat para nabi dan rasul. Jadi orang yang sukses di dalam dirinya harus punya jiwa leadership, punya jiwa kepemimpinan. Suami yang baik, ayah yang baik, dia harus bisa mendidik istrinya, mendidik anak-anaknya untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leadership. Kita tuh bukan takut istri, tapi mengimbangi supaya rumah tangga kita tetap aman. Makanya Rasulullah saja membolehkan membohongi istri. Boleh Pak bohong sama istri itu. Masakannya nggak enak kita bilang enak, dia jelek kita bilang cantik. Ya, Papa, Mama ini cantik gak? Masya Allah, sekampung ini nggak ada yang nandingin Mama. Dalam hati kita jeleknya, hancurnya gitu kan. Demi boleh itu, nggak apa-apa. Sedemikian istri pun menyanjung suami juga sesuatu yang berpahala. Nah ini leadership itu penting. Orang yang menguasai leadership, kepemimpinan, dia mampu memetakan mana problem, mana solver. Ya, nggak butek, jeluntrek aja gitu loh. Nah kita ini mohon maaf, dari mulai tingkat nasional sampai tingkat daerah ini, kita losing, hilang sosok-sosok leader yang mampu menjadi panutan umat. Tokoh masyarakat yang menjadi panutan umat, kita kehilangan itu. Dan jangan sampai anak-anak kita juga hilang potensi menjadi seorang leadership gara-gara kita tidak mau belajar. Oleh karena itu ilmu itu penting, knowledge itu penting. Ya, knowledge itu penting, transformasi teknologi, transformasi informasi, ya. Makanya saya selalu support dan dukung Pak Ustadz Ihsan ini, Haji Ihsan ini untuk menjadikan Nurul Mukminin ini sebagai sumber edukasi, pusat edukasi. Ya. Kita buat di sini pusat edukasi. Kita dukung itu, kita support. Kita tunggu action-action selanjutnya supaya ini betul-betul menjadi kepustakaan bagi setiap umat Islam. Kalau datang ke sini fresh otaknya,
yang tadinya butek nyeluntrek di rumah ribut sama bini, datang ke Nurul Mukminin, dapat pencerahan, pulang dia bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, kita pengen ada situasi-situasi yang semacam itu, kita namanya bi'ah qalilah Islamiyah. Kita bangun lingkungan-lingkungan kecil yang punya energi sehingga siapapun yang datang tertransformasi dengan kebaikan. Nah, ini leadership, penting sekali leadership ini. Ya, leadership ini sampai kalau orang-orang pejabat itu dia harus sekolah di Lemhanas untuk mendapatkan pendidikan leadership ini, karena emang nggak mudah, ya. Jadi nggak sembarangan juga mereka jadi gubernur, mereka jadi wakil gubernur, mereka karena ada sekolahnya juga, ada pendidikannya juga. Gitu. Orang jadi pejabat itu juga nggak sembarangan, ada sekolahnya juga, ada pendidikannya juga. Kenapa? Karena dia harus punya jiwa leadership. Kalau nggak kacau negara ini, kacau bangsa ini. Masyarakat juga kalau nggak ada leadership, ya RT, lurah nggak punya jiwa leadership, rusak dan binasa, gampang kebobolan. Makanya narkoba bisa masuk ke kampung-kampung, ke daerah-daerah, karena kepala kampungnya, RT-nya nggak ngerti jiwa leadership. Dia nggak ngerti bagaimana mendidik masyarakatnya lebih cerdas, membatasi masyarakatnya dari pergaulan bebas, bagaimana mengisolir perbuatan-perbuatan jahat bisa masuk ke dalam tatanan masyarakat. Leadership penting. Makanya Rasulullah dijadikan simbol memimpin para nabi dan rasul sholat di Masjidil Aqsa. Nah, kalau orang sudah punya jiwa leadership, ada timingnya, ada momennya dia akan menjadi rising star. Terbanglah dia ke Sidratul Muntaha. Linuriyahu min ayatina, dia akan menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Artinya memetik begitu banyak hikmah dan manfaat dari setiap etapa-etapa yang diperjalankan tadi. Dan jamaah rahimakumullah, jadi jelas bahwa kita kalau secara spiritual pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pertama jangan takut dengan ujian. Takut nggak takut tetap diuji. Ya. Takut nggak takut tetap ketemu juga sama ujian. Yang kedua, bersihkan hati kita. Husnuzon billah, bersangka baik dengan Allah, bersangka baik dengan manusia, dan bersangka buruk dengan diri kita sendiri. Yang ketiga, munculkan jiwa kepemimpinan. Apa ciri orang yang punya jiwa kepemimpinan? Bertanggung jawab terhadap apa yang diucapkannya, bertanggung jawab terhadap apa yang diidekannya, bertanggung jawab terhadap apa yang telah menjadi keputusannya. Anda menikah, Anda harus bertanggung jawab karena Anda yang memilih menikah. Kenapa setelah menikah masih orang tua Anda yang harus menanggung bebannya? Itu nggak tanggung jawab namanya, nggak ada leadership. Kenapa setelah menikah istri Anda yang harus susah dan Anda yang berleha-leha? Itu nggak tanggung jawab namanya. Ya, kenapa anak Anda senang buatnya tapi nggak senang didiknya? Ya, kalau buatnya lancar tiap malam, garap aja sawahnya. Giliran udah jadi tuh anak bocil-bocil pada nggak tanggung jawab, nggak dikenalin sama Tuhan, nggak diajarin ngaji, nggak diajarin sholat, nggak diajarin baca Quran, nggak diajarin berbuat baik. Bapaknya ayal mancing aja, mak unjun aja, main sepeda aja. Hah? Ini kan yang terjadi begitu, Pak. Pengen dapat anak yang soleh, ya Allah jadikan anak saya yang soleh. Bapaknya mak unjun terus. Ya ada kayak pandaknya ndak. Ya, ini yang terjadi kan masyarakat. Waluh aja itu namanya. Ya. Nah, kalau setelah itu kita tinggal falyatawakkal 'alallah, timing dan momen untuk kita menjadi rising star, menjadi orang yang hebat itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini translate dari kontemporisasi dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya tidak menceritakan dari sisi diniyah. Saya yakin Bapak sudah mendengar banyak kajian itu dari ustadz dan kiai-kiai yang lain. Ya, dan mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, dan kata kunci terakhir adalah as-shalah mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah puncak spiritual seorang hamba. Yakni salat itu adalah bertemunya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sholat, itulah puncak spiritual kita. Jadi kalau ada orang yang mengaku sudah sampai pada puncak spiritual tapi dia meninggalkan sholat, sesungguhnya ucapannya itu adalah kepalsuan belaka. Ya, adanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rudin aja.